Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali lagi dari saya Ahan Sururi dari Guru Ceria. Sobat Guru Ceria yang berbahagia, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang jabatan fungsional menurut Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2023. Akan saya bagi 3 bagian. Video kali ini adalah bagian yang pertama. Mari kita belajar bersama-sama tentang info jabatan fungsional pada Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Apabila teman-teman ingin mendownload Permen PAN RB ini, silahkan di-download pada deskripsi video ini. Saya berikan linknya, serta sumber dari video ini adalah tanya jawab tentang seputar jabatan fungsional. Jabatan fungsional atau yang biasa disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Apa dasar hukumnya? Teman-teman bisa cermati. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Apa kategori dan jenjang JF? JF terdiri atas kategori keahlian dan kategori keterampilan. Keahlian terdiri dari jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli manja, dan ahli utama. Sedangkan untuk keterampilan terdiri dari jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelidikan. Apa sih kedudukan JF dalam struktur organisasi? Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Apakah pejabat fungsional dapat memimpin suatu unit organisasi? Jawabannya iya. Misalnya, Kepala UPT Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh pejabat fungsional bidang kesehatan, contoh dokter. Universitas dipimpin oleh rektor yang merupakan dosen. Kantor urusan agama bisa juga dipimpin oleh pejabat fungsional, yaitu penghulu. Tentu saja pejabat fungsional bisa juga berkedudukan di bawah pejabat fungsional lainnya, ya seperti tadi. Misalnya rektor adalah dosen dan bawahannya adalah juga fungsional, yaitu dosen. Tugas JF itu memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada instansi pemerintah guna mencapai target organisasi. Apa dong yang dimaksud dengan ekspektasi kinerja? Ekspektasi kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Nah teman-teman, apakah butir kegiatan masih ada? Butir kegiatan tidak lagi digunakan sebagai pedoman melaksanakan tugas JF. Namun butir kegiatan sudah disimplifikasikan menjadi ruang lingkup kegiatan dan berorientasi pada ekspektasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana JF akan melakukan kenaikan jenjang? Yang pertama, mengundi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, dan memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Apa yang dimaksud dengan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang? Yaitu nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan. Sebagai contoh dijelaskan di sini, ahli madya ke ahli utama, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 450, yang berasal dari kumulatif angka kredit pangkat 4A, 4B, dan 4C. Jadi sehingga ketika akan masuk ke 4D, maka angka kredit yang harus dipenuhi secara kumulatif adalah 450. Ahli muda ke ahli madya, angka kredit yang harus dipenuhi adalah 200, paling kurang yang berasal dari kumulatif angka kredit pangkat 3C dan 3D. Jadi kalau ada JF yang akan ke 4A, yaitu ke jenjang ahli madya, maka angka kredit yang dikumpulkan adalah 200 dari 3C dan dari 3D. Demikian juga ahli pertama ke ahli muda.
angka kredit yang harus dipenuhi adalah 100 dari dikumpulkan dari 3A dan 3B. Mahir ke penyelia juga bisa kita amati bahwa angka kreditnya adalah 100 yang dikumpulkan dari angka pangkat 3A dan 3B. Mari kita cermati tabel berikut ini. Ahli utama yaitu 4D dari 4A. Koefisien angka kredit tahunannya 50, pangkatnya 200. Jadi misalnya 4D ke 4E itu harus 200 angka kredit. Ini adalah tahunannya, sehingga kalau 200 berarti kalau 1 tahun 50 memerlukan 4 tahun. Demikian juga untuk 37,5 4 tahun juga. Bisa teman-teman cermati, ini adalah ahli utama, ini ahli madya, kemudian ini ahli muda. Jadi demikianlah penjelasan pada bagian pertama tentang jabatan fungsional. Berikutnya adalah bagian yang kedua, yaitu bagaimana pengelolaan kinerja menurut Menpan RP nomor 1 tahun 2023. Mari saksikan bersama-sama teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan pada bagian pertama ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.